Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita pada hari ini mengenai akidah akhlak. Dan pembahasan kita pada kali ini mengenai munculnya aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Peta konsep sejarah ilmu kalam, atau yang nanti akan masuk ke dalam pembahasan kita. Yang pertama itu mengenai akidah pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, akidah pada masa Khulafaur Rasyidin, yang dimana pada masa Khulafaur Rasyidin di sini adanya terjadi peristiwa tahkim. Yang ketiga, akidah pada masa Bani Umayyah. Yang keempat, akidah pada masa Bani Abbasiyah, dan yang kelima, akidah Islam sesudah Bani Abbasiyah. Akidah pada masa Nabi Muhammad SAW, yang mana ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, umat Islam masih bersatu padu. Belum ada aliran-aliran atau firqah. Apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap suatu persoalan, maka para sahabat langsung berkonsultasi kepada Nabi, yang dimana para sahabat sangat menjaga persatuan yang berpegang kepada Quran Surah Al-Anfal ayat 46. Yang artinya, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Anfal ayat 46. Jadi, ketika pada masa Nabi Muhammad, para sahabat jika memiliki masalah maka akan datang atau menemui Rasulullah untuk menanyakan mengenai permasalahan tersebut, yang dimana para sahabat meminta saran ataupun penjelasan kepada Rasulullah dan juga meminta petunjuk tentang persoalan tersebut, yang dimana segala persoalan dapat diselesaikan dan juga para sahabat akan mematuhi sesuai dengan penjelasan ataupun petunjuk yang sudah Rasulullah berikan kepada para sahabat mengenai persoalan-persoalan atau masalah yang para sahabat tanyakan. Kemudian, para sahabat dilarang oleh Rasulullah SAW memperdebatkan sesuatu yang dapat memicu perpecahan, misalnya tentang qadar, yang dimana sehingga pada saat itu corak akidah bersifat monopolitik, yang dimana dimaksud dengan monopolitik yaitu adanya satu bentuk ajaran tanpa adanya perbedaan ataupun sanggahan dari para sahabat, yang dimana para sahabat pada saat itu mendatangi Nabi bukan untuk memperdebatkan masalah ataupun ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, tetapi menanyakan persoalan-persoalan apa yang belum dipahami oleh para sahabat. Kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, di situ terjadilah perpecahan dan juga perselisihan, yang dimana dalam hal tersebut adanya kebingungan dalam menentukan siapa selanjutnya yang akan memimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad. Dan dalam hal tersebut tercapailah sebuah kesepakatan untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Akidah pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan juga pada masa Umar bin Khattab, itu persatuan umat itu masih bisa dipertahankan. Akan tetapi pada awal masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq itu sudah mulai muncul beberapa seperti nabi palsu dan juga keengganan sebagian umat Islam dalam membayar zakat, yang dimana hal tersebut menguji akan keimanannya para umat Islam. Kemudian pada masa Utsman bin Affan itu sudah mulai muncul beberapa perpecahan-perpecahan, yaitu pada
akhir pemerintahannya Utsman bin Affan yang kemudian melakukan sebuah reformasi dalam bidang administratur di pemerintahan, yang dimana kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan tersebut itu berdampak kepada situasi politik yang membuat tidak stabil. Dari kondisi politik yang tidak stabil tersebut, maka muncullah sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan, yaitu terbunuhnya Khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan, atau yang dikenal dengan istilah Al-Fitnah Al-Kubra, yaitu fitnah besar, yang dimana peristiwa ini dianggap sebagai pangkal yang dimana munculnya firqah-firqah atau aliran-aliran yang ada di dalam Islam. Yang terakhir, pada masa Ali bin Abi Thalib, yang dimana masih mengenai politik yang belum reda setelah meninggalnya Utsman bin Affan. Nah, pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib itu terjadi sebuah peperangan. Ada dua peperangan yang terjadi, yaitu Perang Jamal dan juga Perang Siffin. Yang dimana Perang Jamal adalah perkelahian antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan melawan pasukan Aisyah. Sedangkan Perang Siffin yaitu perang yang dimana pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang dimana pada Perang Siffin itu dalam mengakhiri atau menempuh atau mencari jalan untuk menyelesaikan mengenai peperangan tersebut, yaitu dengan cara perundingan atau tahkim, yang dimana hal tersebut justru membuat adanya perpecahan dalam Islam yang membuat terjadinya ada beberapa golongan, yang dimana hal tersebut terbentuk atau terpecahlah menjadi dua golongan. Yang pertama itu adalah golongan yang tetap setia kepada Ali atau yang dikenal dengan kelompok Syiah, dan yang kedua adalah kelompok Khawarij yang dikenal dengan golongan yang memisahkan diri dari pasukan Ali bin Abi Thalib. Akidah Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa ini, perdebatan di bidang akidah sudah sangat tajam. Mengapa? Itu karena pada masa itu, kedaulatan Islam sudah mulai kokoh, yang dimana umat Islam pada saat itu sudah mulai secara leluasa untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran yang sebelumnya tidak tersentuh. Jadi dengan masuknya Islam yang berasal dari berbagai daerah, yang mana membawa alam pikiran dari keyakinan sebelum memeluk Islam, itu juga merupakan faktor dari perkembangannya pemikiran kalam. Adapun corak pemerintahan pada masa Bani Umayyah yaitu sistem pemerintahan yang represif. Nah, maksud represif di sini yaitu sistem pemerintahan yang menekan ataupun menindas dan juga mengekang, yang dimana dari cara pemerintahan yang represif tersebut ada dari beberapa khalifah Bani Umayyah yang menyebabkan sebagian umat Islam tersebut bersikap apatis. Maksud dari apatis di sini adalah bersikap acuh tak acuh ataupun tidak peduli terhadap cara pemerintahan yang seperti represif tadi. Kemudian maka paham dari para beberapa umat Islam yang bersikap apatis tadi, maka dimanfaatkanlah oleh pemerintah, yaitu untuk melegitimasi. Maksud dari melegitimasi yaitu dengan membenarkan dari kebijakan dari kepemimpinannya tersebut. Maka tokoh yang memunculkan pemikiran ini itu adalah dari
Jam bin Safwan. Nah, yang kemudian muncullah paham Jabariyah. Lanjutannya, ada beberapa reaksi dari sebagian umat Islam yang menginginkan adanya perubahan, yang dimana mereka menandingi paham ataupun ajaran dari Jabariyah, yaitu dengan memunculkan konsep teologi atau keyakinan beragama yang baru dengan penggerak paham tersebut, yaitu salah satunya tokohnya Ma'bad al-Juhani, Ghailan ad-Dimashqi, dan Ja'ad bin Dirham. Nah, mereka inilah tokoh-tokoh Qadariyah yang pertama. Adapun pada masa Daulah Umayyah ini juga muncul pemikiran yang cerdas, yaitu salah satu tokohnya dari Hasan al-Basri, yang kemudian dijadikan rujukan oleh mayoritas umat Islam, yaitu dengan pendapatnya bahwa orang yang mukmin melakukan dosa besar dipandangnya sebagai orang fasik, tidak keluar dari golongan mukmin. Akidah Islam pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah, terjadilah hubungan entah baik dengan hubungan bangsa Arab dengan bangsa Ajam atau bangsa Arab yang lainnya. Dengan hubungan tersebut maka mencapailah sebuah puncak yang dimana dengan gerakan penerjemah filsafat Yunani dari Persia yang gencar-gencarnya pada saat itu dilakukan, maka sehingga tercapai atau terjadilah sebuah transfer ilmu pengetahuan yang berasal dari luar Islam, yang dimana cara pemikiran baru dari penerjemah filsafat Yunani dan juga Persia, yang kemudian hal tersebut dikembangkan oleh pemikir Islam yang dikenal dengan ilmu kalam. Adapun juga beberapa karya dari para mutakalimin, yaitu salah satunya juga dari Abu Hanifah, yaitu menulis kitab Al-Alim wa Al-Muta'alim, dan juga kitab Al-Fiqh Al-Akbar, yaitu karya dari Imam Asy-Syafi'i, yaitu untuk mempertahankan akidah Ahlus Sunnah. Lanjutannya, para pemikir ilmu kalam semakin berkembang pesat pada masa pemerintahan Al-Ma'mun. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, aliran Mu'tazilah dijadikan sebagai paham resmi kekhalifahan Bani Abbasiyah, yang sehingga para ulama yang berpengaruh diuji akidahnya atau yang disebut dengan mihnah. Nah, kemudian tindakan Al-Ma'mun yang menggunakan tangan besi tersebut berdampak kepada hilangnya simpati umat Islam terhadap Mu'tazilah. Yang dimaksud tindakan yang dilakukan dengan tangan besi di sini yaitu adalah kekuasaan atau tindakan yang dilakukannya yaitu dengan sifat yang keras. Sehingga para simpati umat Islam pun semakin lama semakin berkurang dan menghilang. Dan juga dalam keadaan yang demikian itu muncullah salah satunya yaitu Abu Hasan al-Asy'ari, dan juga bersamaan pada saat itu muncul tokoh yaitu Abu Mansur al-Maturidi, yang dimana mempunyai corak pemikiran yang sama dengan Abu Hasan al-Asy'ari, yaitu paham akidah yang dikembangkan oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan juga Abu Mansur al-Maturidi. Akidah Islam sesudah Bani Abbasiyah. Pada masa ini, paham Asy'ariyah dan Maturidi mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga menjadi paham mayoritas umat Islam. Kenapa? Karena pada saat itu cara pemikiran dari paham Asy'ariyah dan Maturidi yaitu mudah dipahami dan juga mampu mengkolaborasikan atau menggabungkan antara dalil nakli dan juga atau nas, yang juga menggunakan pendekatan akal atau filsafat yang menjadikan aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah menjadi aliran yang banyak diikuti oleh umat Islam, yang sehingga aliran tersebut dikenal dengan atau juga kita sebut dengan ahli sunnah wal jamaah, yang dimana menjadi paham mayoritas umat Islam. Adapun pada permulaan abad ke-8 Hijriah yaitu muncul Taqiyuddin Ibnu Taimiyah yang di Damaskus,
yang dimana beliau berusaha membongkar beberapa pemikiran Asy'ariyah yang dianggapnya tidak murni bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dari pemikiran tersebut, Ibnu Taimiyah kemudian dikenal dengan gerakan Salafi. Dan juga terjadilah selanjutnya itu sebuah perkembangan, yaitu dengan munculnya pemikir Islam seperti Ibnu Qayyim, Al-Zawjiyah, Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridho, Muhammad Abduh, dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Peristiwa tahkim atau arbitras. Tentang peristiwa tahkim atau arbitras ya, adalah sebuah istilah untuk sebuah kejadian sejarah tentang perang Siffin, yaitu pada bulan Safar 37 Hijriah atau 657 Masehi. Dalam peristiwa tahkim di sini, Ibu hanya menjelaskan secara singkatnya saja. Untuk lebih lengkapnya, nanti bisa kalian cek di dalam bukunya, kalian baca ulang yang versi panjangnya ya. Dalam kejadian ini, Abu Musa al-Asy'ari merupakan perwakilan dari juri bagi pasukan Kufah atau pasukan dari Ali bin Abi Thalib, dan Amr bin As merupakan perwakilan dari pihak pasukan Syam, yaitu pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kedua perwakilan ini melakukan perundingan untuk menyelesaikan perbedaan antara kaum muslim satu dengan yang lainnya. Dan kedua pihak sepakat untuk memberikan pendapat sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Usulan perundingan diajukan dengan tipu daya yang dilakukan oleh Amr bin As dan Muawiyah, yaitu dalam rangka menyelamatkan pasukan mereka dari pasukan Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib yaitu dari awal sudah menentang perundingan yang dilakukan. Kemudian pasukan Syam yaitu ketika melihat mereka mulai terdesak dan hampir mengalami kekalahan, mereka menancapkan Al-Quran di ujung tombak dan meneriakkan syiar-syiar bahwa hendaklah Al-Quran menjadi hakim bagi kedua pihak, mengingat Amr bin As yaitu perwakilan dari Syam berhasil dan mampu mengelabui Abu Musa al-Asy'ari serta melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesepakatan, yaitu dengan memperkenalkan Muawiyah sebagai khalifah. Maka perundingan pun tidak memberikan hasil dan hanya bisa menyelamatkan pasukan Syam dari kekalahan.